wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Baitul Adhan, senantiasa pada malam ini, pada malam yang ke-7, betul? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan berupa rahmat, hidayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita karunia nikmat yang tak terhingga. Namun di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan pada malam ini yaitu berupa nikmat kesehatan. Dengan nikmat sehat, Bapak, saudaraku dan ibu-ibu semua, alhamdulillah kita mampu beraktivitas dan disertai dengan iman yang kokoh sehingga kita dekat maupun jauh. Alhamdulillah kita tetap eksis, istiqomah memprogram Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah kesempatan bagi kita, adalah di bulan Ramadan berlipat ganda pahala. Kalau kita sholat sunnah dinilai oleh Allah, maka menjadi seperti sholat wajib nilainya. Saking besarnya pahala. Oleh karenanya Allah begitu cintanya kepada umat Nabi Muhammad, dan juga di bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya Ramadan, surga oleh Allah dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Oleh karenanya maka beruntunglah kita Bapak saudara semua, kita masih senantiasa pada malam ini dapat melaksanakan sholat isya, kemudian dilaksanakan secara berjamaah, kemudian kita selanjutnya adalah melakukan kultum pelajaran ilmu agama. Dan ini memotivasi kepada kita sebagai mana Rasul dalam hadis yang menyatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu agama Allah dalam Islam, entah dia datang dari kos-kosan, datang dari rumah sendiri, hotel, atau rumah dia, rumah sewaan, dalam rangka menuntut ilmu agama, bahwa bisa billah, maka dia berada di jalan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita beruntung Bapak Ibu sekalian, cuma pahala oleh Allah belum dinampakkan. Ingin tahu pahala? Mati dulu, baru tahu pahala, baru dirasakan di alam barzakh. Nah, karena kalau kita meninggal, keluarga, harta, mengikuti semua, namun yang menjadi teman sejatinya adalah amal soleh kita. Ini pentingnya kita, karena hari ini datang, besok selesai. Kalau kita hari ini tidak diprogram dengan baik, maka kita adalah tidak beruntung. Alhamdulillah dengan kesehatan kita pada malam ini dapat memprogram dengan baik. Nah ini makanya Ramadan itu melatih diri kita Pak, supaya kita dilatih 10 hari penuh sabar, tidak makan, tidak minum, dan kemudian larangan-larangan yang lainnya, menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Dan apabila kita tiba untuk berbuka, apa yang kita dapat saudara? Kebahagiaan luar biasa, berbuka dengan keluarga, bahagia rasanya. Kenapa? Kenikmatan diberikan oleh Allah, sebagaimana Rasul menyatakan, rahmatun indah fitri, indah ifqari, kebahagiaan ketika berbuka. Betul? Kalau kita mau keluar kemudian sore-sore dilihat makanan, estratus, semua apa estratus, jus apa lagi, kemudian es campur, rasanya mau dibeli semua. Saking kita luar biasa, apa maksud kita? Ini luar biasa. Tapi kalau sudah kita berbuka, mari tanya berapa seteku? 1 gelas selesai. Yang tak kalah
atas kebahagiaan oleh kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu di bulan Ramadan berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tidak bisa sabar. Dan sabar ini bukan hanya kita berpuasa, sholat pun juga kita harus sabar. Ketika sholat dari rukuk juga ada tumanina, dari i'tidal ada tumanina, berhenti sejenak setelah membaca subhanallah sesuai dengan aturan yang dituntut oleh baginda Rasul. Dan ini semua harus sabar, karena Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha, kata Allah. Muhammad, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bis-sholat, menegakkan sholat, wasbir 'alaiha, dan sabar melakukan sholat. Tidak usah terasa rusuh, apalagi terawihnya hanya 8. Pas kalau imamnya cepat mungkin hanya 10 menit selesai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada Engkau, kata Allah. Nah, narzuqu, kami yang berikan rezeki kepada Engkau. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Apa akibat yang baik bagi orang yang bertakwa itu? Adalah mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa ditampil di tengah-tengah kita adalah memberikan kepada kita agar kita mempunyai sifat yang menyantuni. Ketika kita kontak orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, semua diperintahkan oleh Allah. Kalau mereka beriman kepada Allah, maka mereka tentunya berpuasa. Dan ketika mereka berpuasa, maka kita menyadari diri kita betapa laparnya. Dan ketika lapar, tentunya kita berpikir, oh iya, seperti ini laparnya saudara-saudari kita dalam tahap kemiskinan. Apakah kita harus berpangku tangan orang-orang yang kaya? Apakah kita harus membiarkan mereka punya rezeki, tidak berbagi rezeki kepada mereka? Ayo kita berbagi rezeki di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan berlipat ganda pahala, paling utamanya bersedekah, kata Rasulullah, adalah di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian esensi puasa ini membentuk diri kita la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Nah ini, bagaimana untuk mencapai takwa? Takwa itu yang senantiasa yang disampaikan oleh para guru kita adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi muaranya adalah tidak lepas daripada hal ini. Kita bersihkan hati kita di bulan Ramadan, hindari sifat-sifat yang kotor, menggunjing orang. Apalagi kemudian adalah dengki kepada orang lain, kesombongan, hindari, karena hati inilah sentralnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit? Guru? Baru 9 menit. 9 menit ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati ini manusia dipak lengkap oleh Allah, dibungkus 5 elemen di dalamnya unsur manusia ini. Dari pertama oleh Allah yang diberikan jasad ini, yang diproses oleh Allah min sulalatin min, dari air sperma, yang min sulalah, yang dari saripati yang terbuat dari tanah kemudian dijadikan air sperma. Air sperma diproses menjadi darah, darah diproses menjadi daging, daging diproses lagi menjadi tulang, dan tulang ini dibungkus, maka saudara mengibah nah dibungkus dengan daging tulang belulang itu. Maka jadilah jasad kita ini, dan jasad ini yang terbuat dari tanah, asalnya kita berada di atas tanah, besok atau lusa berada di bawah tanah. Betul? Nah, sebelum kita berada di bawah tanah, dimakan cacing-cacing, dimakan belatung, ayo kita yang dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti, jasad kita ini pergunakan dengan sebaik-baiknya, rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
diciptakan oleh Allah berupa ruh. Ruh ini adalah rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Ketika Allah mengabarkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbika, kata Allah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Qulir ruh, katakan kata Allah, min amri rabbika, urusan Tuhan. Tidak ada yang tahu apa itu. Lalu kemudian ilmunya ketika unsur manusia dalam diri manusia itu dilengkapi dengan hawa nafsu. Maka hawa nafsu inilah yang akan memperandakan kita, Pak. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak membentengi dengan iman dan ilmu yang kokoh. Apa yang dinyatakan bagi Rasul ketika Rasul perang Badar? Rasul menyatakan kepada para sahabatnya, kita ini pulang dari perang kecil. Lalu sahabat menyatakan, ya Rasul, perang apa yang paling besar ya Rasulullah? Adalah perang hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu mata'ul hayati dunia, kesenangan dunia. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam beliau mengatakan, aslu kulli maksiati ar-ridha 'an nafsi, kata Syekh Allah. Apa yang dikatakan oleh beliau? Pokok masalahnya adalah karena dia pokok maksiat ini tidak lepas ar-ridha 'an nafsi, membiarkan hawa nafsunya. Lalu kemudian unsur yang keempat, manusia dilengkapi dengan akal. Dengan akal kita mampu berpikir, ayo gunakan akal kita ini. Dan kemudian akal mengendalikan dengan iman dan ilmu, insya Allah kita bakal selamat. Yang terakhir adalah hati. Maka hati inilah yang menerima cahaya Allah, yang menerima hidayah Allah. Petunjuk Allah, bukan akal Pak yang menerima, Pak. Masuk ke dalam hati kita. Maka berhati-hatilah, jagalah hati, jangan sampai terkotor. Maka tampilnya Ramadan ini, hadirnya Ramadan, kalau malam kita jangan lupa Al-Qur'annya, tidak pernah dibuka, ayo kita buka Al-Qur'annya. Sudah dapat berapa juz Al-Qur'an, Pak? Dapat berapa juz? Tidak usah main juz-juzan rosak, juz mangga, ya. Ayo kita buka Al-Qur'annya. Al-Qur'an, Pak, berapa huruf? 1 juta lebih, Pak, kalau dibuka. Berapa nilai ketika kita mendapat 1 huruf Al-Qur'an Allah? Kasih minimal 10 kebaikan. Apalagi bulan Ramadan. Berapa kebaikan kalau kita bisa menghadapkan Al-Qur'an? Ini Al-Qur'an, Pak, yang akan tampil dan memberikan syafaat pertolongan di hari kiamat. Dan Rasulullah apalagi, puasa apalagi, memberikan syafaat semuanya. Inilah kebahagiaan bagi kita bersama. Makanya Ramadan, ayo kita program dengan baik. Kalau kita punya rezeki, ayo kita berbagi dengan saudara kita, dengan tetangga kita, mumpung kita masih hidup. Oleh karenanya, alhamdulillah, mari kita, alhamdulillah kalau kita melihat jemaah di Masjid Baitul Aman, dan saya keliling oleh papan ini, sahnya masih, alhamdulillah sampai kepada berangkat. Namun biasanya kalau